ternyata teknologi itu erat sekali dengan pemuda kan. Iya, benar. Betul ya? Betul sekali. Nah, maka ada salah satu beberapa teman ngomong, Tat, gimana ya mengalihkan pemuda dari teknologi ke masjid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermat. Cerita masjid. Al-Qadri Ramadan Talot. Masya Allah, Mbah Ton. Gimana, Mbah? Halo, Apa assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa berkat disupport sama iman-iman dari sentra masjid. Masya Allah sekali ya, Mbak ya. Ya, sebenarnya perkenalkan dulu ya. Saya Tony ya. Di sini dipanggilnya Mbah Ton lah sama teman-teman. Saya dari kampung yang terisolir dulu itu. Jadi dari Waikanan, tepatnya di desa namanya Pekalongan satu lahirnya. Nama desanya Pekalongan ya, di Waikanan sana. Nah, karena kami lahir dari desa yang terisolir, jadi kami itu dulu punya namanya langgar. Langgar itu surau ya atau musola. Iya. Biasa dijoksin ke tuh, Mbak ya. Iya. Sholat di langgar. Sholat di langgar. Masya Allah. Nah, jadi langgar kita dulu itu masih berbentuknya papan dan itu panggung. Ya, Iya. zaman-zaman dulu kan seperti itu ya, karena kenapa panggung sejarahnya ya supaya menghindari dari binatang-binatang buas itu. Nah, singkat cerita, sering dengan perkembangannya zaman, waktu ya itu alhamdulillah kami berhasil tuh membangun langgar yang permanen, bukan dari apa namanya itu panggung lagi gitu. Nah, tapi ada kejadian yang unik nih sebenarnya pada saat saya kecil itu hadirnya di masjid gitu ya. Ya sama seperti pada umumnya anak-anak lah, suka dengan keramaian ya. Di mana ada pusat keramaian, entah itu di tempat tongkrongan ataupun di tempat masjid, kita selalu hadir. Ya, didatengin gitu kan ya. Dan kami itu kalau ke masjid itu harus berjalan kaki kurang lebih sekitar 500 meter. Dan di saat saya itu masih belum ada cahaya ya. Senter belum ada. Masih senter pakai yang baterai yang gede itu loh. Oh Iya. iya. Lampu-lampu jalan belum ada, Mbak. Belum ada lampu jalan gitu kan. Jadi masih pakai ublik. Masjid itu sendiri masih pakai apa namanya itu patromak ya. Petromak. Nah, jadi kebayang kalau Ramadan itu lagi hujan gitu, tapi kita masih semangat. Nah, itu yang menggambarkan perbedaan dulu sama sekarang gitu kan. Ya sekarang bahkan sudah dekat masjid, jalannya bagus, pakai motor, mobil pun milih untuk kita di rumah scroll TikTok, ya kan, ataupun lainnya. Nah, menariknya gini, di saat saya menginjak kelas 2 SD kalau nggak salah, apa kelas 1 saya lupa. 1 SD ada konflik lah. Karena bapak saya seorang RT, terus pengurus masjid itu ada konflik dengan adiknya bapak, gitu kan ya. Adiknya Om. Nah, dari Om ya, Om itu kan konflik. Singkat cerita, kami itu sekeluarga itu di blok, nggak boleh masuk ke masjid. Wah, itu serius. Kenapa, Mbak? Ya, karena konflik pribadi tadi itu saya nggak boleh masuk ke masjid. Itu Personal ya, urusan personal banget. Personal. Itu saya nggak boleh masuk ke masjid. Jadi keluarga bapak saya sama keluarga bapak saya itu nggak boleh ke masjid. Nah, sempat terjadi seperti itu. Nah, karena di kampung itu kan cukup sensitif banget ya kayak gitu. Jadi ya ada kami memutuskan untuk tidak ke masjid gitu. Nah, singkat cerita belajar ngaji sama ibu seadanya di rumah. Itu kan di rumah karena ibu orang nggak punya ya kan ya. Kami hanya punya satu Al-Quran, itu dipakai untuk gantian gitu kan. Sementara Al-Quran itu kan nggak ada alif bata atau nggak ada kan. Iya. Gitu. Jadi disuruh ngapal saya alif bata sa, tapi hurufnya kayak gimana saya nggak tahu. Itu. Tahu-tahu sudah ada di Al-Fatihah gitu, suruh baca udah nggak ini gitu kan.
bukan dari Ikro ya. Kalau kita dari Bukan. Ikro ya. Bukan. Kita dari Ikro. Dari Ikro. Nah, baru pas kelas 3 SD itu kami pindah tempat karena nenek dari ibu itu kami diminta untuk pindah ke rumah yang dekat nenek dari ibu gitu kan. Nama desanya Jember. Jaraknya sekitar 800 sampai 1 kilometer lah dari desa saya tadi itu. Nah, beda desa itu beda langgar. Iya, Gitu. iya. Ya. Nah, pada saat di desa yang Jember tadi itu kita sudah bisa ngaji. Gitu. Bahkan saya waktu itu sempat di sana ada pondok pesantren, di desa kami itu ada pondok pesantren. Saya ikut ngaji sorenya, TPA-nya. Iya. Jadi sempat lumayan belajarnya tuh. Bahkan kalau dulu namanya tuh Arab Gundul ya. Arab Iya. Gundul. Orang Jawa itu namanya huruf pegon. Oh iya. Nah, gitu kan huruf pegon. Jadi sempat juga belajar ngaji untuk huruf pegon gitu kan. Jadi sedikit demi sedikit tahu lah gitu kan. Itu cerita kecil ya pada saat kecil itu gimana dengan masjid. Jadi interaksi dengan masjid itu cukup kurang kalau saya gitu kan ya. Karena keterbatasan tadi yang pada akhirnya ya asik untuk mempelajari ilmu-ilmu terapan, bukan ilmu-ilmu dari masjid gitu. Sampai akhirnya pada saat saya sudah merantau di Jakarta, saya tuh punya teman satu kos-kosan yang tiap malam Jumat tuh baca Yasin. Gitu kan. Tapi saya waktu di desa itu sudah hampir hafal ya, karena tiap malam Jumat tuh saya mewakili bapak saya tuh untuk ikut Yasinan gitu loh. Iya, gitu kan. Nah, suatu cerita itu di tempat saya kos-kosan itu ada musola kecil di belakang Grand Indonesia itu ya. Sekarang udah nggak ada musolanya, udah digusur. Waduh. Ya, mau jadi kampung modern atau segala macam gitu kan. Nah, itu saya kalau malam Jumat tuh ngaji bersama temanku gitu kan ya. Nah, alhasil pada saat kalau nggak salah 2011 atau 2010 saya lupa. Itu adalah pertama kali saya membaca Al-Qur'an bisa khatam. Wih, Gitu. Masya Allah. Itu pertama kali di situ. Jadi umur berapa itu ya? 2012 saya tahun 88. Berarti kurang lebih sekitar umur 24. ya, Iya. kurang lebih sekitar 24 28 ya. Enggak, Dik. 24 kan betul Iya, 24. 24-an. Mas Adam umur berapa? Saya Ya. masih 22, Mbak. Ya. Masya Allah. Itu baru pertama kali saya khatam Al-Qur'an. Berbeda dengan teman-teman saya yang sudah kelas 5 SD, sudah ada yang khatam membaca Quran gitu kan ya, gitu. Itu perjalanan singkatnya gitu. Iya, Masya Allah sekali ya, Mbah ya. Tentang perjuangan dari desa Waikanan tadi ya, Mbah ya. Waikanan Ya, itu, dulu Waikanan masih belum jadi kabupaten sebenarnya. Gitu. ya masih desa, mungkin jauh, bukan jauh ya aksesnya, tapi diblokir tadi ya, karena ada permasalahan pribadi tadi, Mbah ya. Kalau ke Langgarnya iya, tapi kalau akses kami itu untuk masuk ke kecamatan aja harus jalan kaki kurang lebih sekitar 4 sampai 5 kilo, dan itu jalannya berlumpur. Cukup Perjuangannya luar biasa ya. berjuang sekali. Dan itu jalan sekolah saya, menuju sekolah itu ada seperti itu. Iya, Masya Allah. Insya Allah sekarang kayaknya udah ada aspal kalau kita lihat. Sudah ada aspal dan ruak-ruak. Bolong-bolong. Untuk Bapak Bupati Waikanan itu kan ya banyak aspal yang masih keruak-keruak Pak, itu butuh diperhatikan kan, karena pusat Iya. ekonomi dari situ juga munculnya. Iya, semoga didengarkan ya. Iya. Oke. Itu tadi perjalanan Mbah Ton dari mengenal masjid ya. Pertama yang mungkin agak jauh dari masjid, terus baru bisa hijrah ke Jakarta dulu, baru bisa menghafal Al-Qur'an gitu ya, atau menghatam Al-Qur'an tadi ya, Mbah ya. Nah, sekarang perjalanan Mbah Ton udah bisa sampai menjadi CEO nih, Mbah ya. Berkah Madani Center, alhamdulillah. Nah, gimana tuh, Mbak? Apa sih BMC ini, dan apa aja sih amal-amal usaha atau pendidikan yang ada di BMC ini, Mbak? Ya, saya baru setahun ya. Wabil khusus saya banyak fokus di center masjid gitu ya. Ya awal kali hadir center masjid sebagai murni menyediakan perlengkapan masjid. Gitu. Tahun 2012 oleh founder kami yaitu Mas Bayu Ariwibowo gitu. Iya. Nah, dengan berjalannya waktu ya kita ingin bertransformasi sebenarnya. Karena ada value yang diamanahkan oleh Allah ya, bahwasannya kita ini membawa namanya sentra masjid. Berarti kan pusatnya masjid ini di sini kan. Iya. Nah, berarti karakter, perilaku, ya habit itu harus mencerminkan sebagai orang masjid. Nah, maka kalau kita hanya jual perlengkapan masjid, itu hanya menjual untuk kebutuhan dari
penunjang ritual, ya kan? Hanya menyamankan. Nah, sementara menurut surat At-Taubah ayat 18 kan memakmurkan, kan? Nah, maka kami bertransformasi melalui kegiatan yang ada di sini. Sehingga kalau sekarang di sentra masjid itu timnya bukan karyawan, tapi santri karya. Gitu. Orang yang terus belajar, orang yang terus mendalami ilmu agama, tapi ingin menghasilkan karya yang hebat. Itu harapannya. Nah, Berkah Madani Center itu kan salah satu yayasan yang kita ciptakan itu adalah punya visi tersendiri. Apa visinya? Visinya adalah kalau visi dunianya itu ingin mewujudkan masyarakat madani. Nah, apa sih masyarakat madani itu adalah? Itu kan ya. Adalah masyarakat yang memiliki kolaborasi tinggi, peradaban yang bagus, ya bukan yang sekedar euforia gitu kan, tapi memiliki tatanan yang baik di dalam peradaban. Sementara kalau dari visi akhirat ya, kita pengen mendapat ridho Allah, terus masuk surga bersama keluarga besar dan sahabat. Nah, artinya kalau keluarga besar dan sahabat, kita harus berjamaah nih. Nah, jamaah, katakan ya, berarti kan harus membuat masyarakat luas. Madani kan luas kan, gitu. Nah, kalau ngomong soal keluarga kan saya hanya 4 bersaudara, ya kan, berenam sama ibu dan bapak saya, itu kan ya. Terus sudah menikah ya baru punya 1 istri dan 1 anak. Gitu kan. Jangan nambah lagi, Mbak. Ya. Kan artinya kan kecil. Kecil kan. Ada yang menyebut ada keluarga kecil. Ya kan? Kalau keluarga besar yang bagaimana? Menurutku adalah keluarga besar adalah keluarga yang melibatkan banyak sekali keluarga-keluarga lain, gitu kan ya. Nah, membentuk masyarakat madani ini yang sedang menjadi harapan kita. Saya nggak tahu sih akan tahun keberapa atau di keturunan keberapa itu akan terwujud, tapi kita pengen menorehkan yang namanya legacy itu untuk peradaban gitu. Sehingga transformasinya sentra masjid tadi itu yang tadinya jualan karpet masjid. Nah, kami sekarang punya tagline namanya Pusat Pelatihan dan Pelayanan Masjid Peradaban 5.0. Apa tuh Masjid Peradaban 5.0? Apa itu, Mbak? Gitu kan? Itu jadi menarik kan? Menarik. Nah, kita flashback dulu lah ya. Kalau menceritakan terkait dengan sejarah masjid, saya yakin banyak ahli. Ya, banyak orang-orang yang sudah ahli di sana itu kan ya. Ini cuma kita shortcut aja agar diskusi kita mengerucut kepada masa depan. Jadi sentra masjid sebagai partner ya masjid masa depan ya, kami ingin mewujudkan Masjid Peradaban 5.0. Ini sebenarnya itu bukan membuat sesuatu yang baru, tapi lebih ke mengulang apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kan tahun 622 sebelum Masehi itu kan Rasulullah pernah bikin masjid pertama kali kan. Itu Masjid Kuba. Ya. 5 km dari Madinah kan itu kan. Nah, gitu. Nah, ternyata setelah ditelusuri dulu Rasulullah itu bikin masjid itu ternyata bukan hanya tempat untuk ibadah. Betul sekali. Pusat latihan perang, pusat strategi perang, pusat ekonomi, pusat dakwah, pusat sosial, bahkan juga ada yang mengatakan pernah Rasulullah itu menyambut tamu kenegaraan itu di masjid. Gitu. Artinya pusat-pusat kehidupan itu dari masjid. Nah, itulah lahir kenapa kita ngomong Masjid Peradaban 5.0. Nah, kita ngomong dulu soal peradaban. Kalau soal peradaban itu bisa lahir dari pasar, dari TikTok gitu kan, dari media sosial itu kan ya. Terus juga dari masjid. Nah, kalau kita ngomong kenapa kok harus dari masjid? Karena kalau hanya